diskusi tentang aman atau tidaknya GMO. Di sini saya ditemani dengan dua narasumber, yaitu ada Kak Ardian dan Kamila. Halo. Sebelum kita ngomongin aman atau tidaknya, GMO itu apa, Kak Ardian? Nah, jadi GMO itu GMO atau genetically modified organism, yaitu organisme, bisa tumbuhan, hewan, ataupun mikroba yang gennya dimodifikasi oleh teknologi bioteknologi modern. Nah, jadi si GMO ini tujuannya yaitu untuk menghasilkan kualitas pangan, meningkatkan kualitas pangan, kemudian menghasilkan vaksin dan juga bisa menghasilkan bahan aktif obat. Nah, jadi menurut jurnal JIVA itu si GMO ini dapat digunakan kebanyakan di bidang farmasi dan juga peternakan. Jadi si GMO ini tuh bisa menghasilkan vaksin flu burung dan juga antibodi terapeutik. Oh, kalau gitu berarti bisa buat makanan dan berarti bisa dibikin seperti vaksin gitu kan? Betul banget. Nah, jadi si vaksin COVID-19 yang berbasis mRNA juga itu dihasilkan dari rekayasa genetika modern. Tapi banyak yang takut sama GMO itu, Kak. Katanya bahaya bagi lingkungan dan tubuh. Apakah benar? Nah, jadi kekhawatiran itu emang biasa ya. Tapi sebenarnya belum ada yang menyatakan, ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa si produk GMO itu berbahaya bagi manusia, hewan, dan juga lingkungan. Ini juga ditegaskan dalam jurnal Rijaldi et al. Nah, dan juga menurut WHO bahwa produk GMO yang sudah melewati evaluasi evaluasi keamanan hayati itu sudah aman. Oh, kalau begitu berarti jadi si GMO itu udah ada pengawasan yang ketat ya? Nah, ya, di Indonesia ini ada namanya Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika. Jadi si produk GMO ini harus memenuhi 3 aspek, dari mulai pangan, pakan, dan juga lingkungan. Jadi menurut BPOM juga ada peraturannya, BPOM nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan pangan rekayasa genetika. Jadi aman seperti obat biasa ya, Kak? Tapi harus lolos uji keamanan dulu. Tepat sekali, bahkan lebih ketat karena GMO dievaluasi sampai level genetik. Karena kita harus melihat yang disisipkannya itu bisa memicu alergi atau toksisitas. Saya juga pernah baca di mana dalam jurnal itu beberapa tanaman seperti kedelai, jagung itu sudah dinyatakan aman oleh BPOM di mana sejak 2011 ya? Ya, betul. Bahkan sekarang sudah ada 28 produk GMO yang aman untuk pangan dan 8 untuk pakan dan 12 yang aman untuk lingkungan di Indonesia. Oh, kalau begitu ternyata tanpa kita sadari sudah banyak yang digunakan. Baik, sebelum saya tutup, apakah dari Kak Ardi dan Kamila bisa menyimpulkan hasil diskusi yang telah kita lakukan tadi? Oke, menurut saya di mana GMO ini bukan hal yang menakutkan selama kita itu prosesnya tahu. Dan GMO ini kalau misalkan diawasi oleh lembaga resmi seperti BPOM, WHO ini bisa membantu dalam dunia inovasi farmasi. Saya setuju. Produk rekayasa genetika ini sangat banyak memberi manfaat, terutama dalam pembuatan vaksin, antibiotik, dan hormon terapi. Nah, yang terpenting adalah pengawasan, transparansi, dan juga edukasi publik. Jadi dapat disimpulkan GMO itu aman untuk bahan obat yang telah melewati evaluasi keamanan dan telah dapat izin resmi.